Liverpool kembali mengalihkan perhatian mereka kepada Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, di tengah mandeknya negosiasi untuk mendatangkan Alexander Isak. Klub asal Merseyside tersebut disebut-sebut masih kesulitan mencapai kesepakatan dengan Newcastle terkait Isak, yang kabarnya kurang senang dengan situasinya saat ini. Manajer Newcastle, Eddie Howe, bahkan menyebut bahwa proses transfer sang striker tergolong rumit. Di tengah kebuntuan itu, nama Barcola kembali masuk radar The Reds. Pemain muda Prancis tersebut tampil gemilang sepanjang musim 2024-25 dengan torehan 21 gol dan 19 assist, membantu PSG meraih gelar Liga Champions dan Ligue 1. Meski begitu, posisinya mulai tidak aman di tim utama PSG. Liverpool melihatnya sebagai opsi untuk memperkuat lini serang, terutama di sisi sayap kiri, yang memungkinkan Ekitike bermain sebagai ujung tombak. Liverpool sendiri telah menghabiskan hampir 300 juta pound musim panas ini untuk memboyong beberapa nama seperti Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, dan Jeremy Frimpong. Jika ingin merekrut Barcola, dana sekitar 100 juta euro perlu disiapkan. Namun, laporan dari Prancis menyebut bahwa peluang sang winger meninggalkan PSG tetap kecil, setidaknya untuk jendela transfer ini. Jai Itzes kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer setelah namanya absen dari daftar pemain saat Venezia menghadapi Lille dalam laga uji coba. Meski sebelumnya sempat menegaskan komitmennya bersama Venezia untuk musim 2025-26, sejumlah laporan menyebutkan bahwa sang bek tengah telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Serie A, Torino. Menurut jurnalis Italia Niccolò Schira, Itzes akan menerima gaji sebesar 1 juta euro per tahun jika kesepakatan itu terrealisasi hingga tahun 2029. Ketidakhadiran Itzes dalam laga uji coba yang berakhir dengan kekalahan 3-0 bagi Venezia tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa proses kepindahannya sedang berlangsung. Selain Torino, beberapa klub lain seperti Sassuolo dan Genoa juga dikabarkan memantau situasinya. Namun Torino disebut sebagai yang paling serius dalam mengejar jasa kapten timnas Indonesia itu. Meski demikian, proses transfer Itzes ke Torino belum sepenuhnya rampung. Klub asal Turin tersebut masih harus mencapai kesepakatan dengan pihak Venezia terkait nilai transfer, yang diperkirakan berada di kisaran 8 juta euro hingga 9 juta euro ditambah bonus. Selain itu, Torino juga tengah menunggu kejelasan terkait masa depan Saul Coco, yang bisa membuka jalan bagi kedatangan Itzes. Spartak Moskow dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 16 juta euro untuk Coco, dan Torino kemungkinan akan menerima penawaran tersebut. Manchester United tengah disibukkan dengan upaya memperkuat lini tengah untuk menyambut musim 2025-2026. Ruben Amorim, pelatih baru Setan Merah, dikabarkan ingin mendatangkan gelandang anyar, dan salah satu nama yang mencuat adalah Carlos Baleba dari Brighton Hove Albion. Pemain muda asal Kamerun itu disebut-sebut menjadi target utama MU, namun proses untuk mendapatkannya tidak akan mudah. Laporan dari media Inggris mengungkap bahwa harga transfer Baleba dipatok sangat tinggi. Kontraknya bersama Brighton masih berlaku hingga tahun 2028, sehingga klubnya memiliki posisi tawar yang kuat. Manchester United konon harus menyiapkan dana minimal 70 juta pound sterling jika benar-benar ingin memboyong sang pemain ke Old Trafford. Namun, situasi keuangan MU saat ini cukup pelik. Mereka telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut beberapa pemain lain, seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Bahkan, mereka masih bersiap untuk menebus Benjamin Eko dengan biaya sekitar 85 juta euro. Dengan pengeluaran sebesar itu, anggaran belanja klub mulai terbatas dan kemungkinan perlu ada penjualan pemain untuk menyeimbangkan keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen klub dikabarkan siap melego beberapa pemain. Nama-nama seperti Alejandro Garnacho, Anthony, Jadon Sancho, hingga Tyrell Malacia masuk dalam daftar yang berpotensi dilepas guna membuka ruang bagi kedatangan Baleba. Langkah ini menjadi strategi penting jika MU benar-benar serius ingin mendatangkan gelandang muda milik Brighton tersebut. AC Milan kembali jadi sorotan di bursa transfer. Kali ini, mereka harus berjibaku mempertahankan dua pemain andalan yang tengah diincar klub-klub Premier League. Tottenham dilaporkan tertarik memboyong Rafael Leao, yang tampil impresif musim lalu dengan torehan 12 gol dan 10 assist. Tapi Milan langsung pasang badan, menegaskan bahwa Leao bukan untuk dijual. Sementara itu, Newcastle mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro untuk Malik Thiaw, namun juga ditolak mentah-mentah. Bek muda ini dianggap sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Di tengah upaya mempertahankan pemain inti, Milan juga aktif berburu pemain baru.
Salah satu targetnya adalah Ardon Jashari, yang diproyeksikan memperkuat lini belakang. Milan ingin menunjukkan bahwa mereka serius membangun tim bukan hanya untuk sekarang, tapi juga masa depan. Nominasi Ballon d'Or 2025 telah resmi diumumkan pada Kamis, 7 Agustus 2025, mencakup berbagai penghargaan prestisius seperti Yashin Trophy, penjaga gawang terbaik, Copa Trophy, pemain muda bersinar, hingga kategori untuk pesepak bola maupun pelatih wanita terbaik. Penghargaan ini dikenal sebagai yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola, dan penentuan pemenangnya dilakukan melalui voting oleh para jurnalis dari 100 negara dengan peringkat FIFA tertinggi. Masa penilaian mencakup periode 1 Agustus 2024 hingga 31 Juli 2025, sehingga performa di level klub maupun tim nasional pada musim tersebut menjadi dasar pertimbangan. Seluruh pemenang akan diumumkan dalam sebuah upacara megah yang digelar pada 22 September 2025 di Theatre du Châtelet, Paris. Berikut merupakan nominasi dari tiap kategorinya.